Top FM. More music variety. Top. This is the night. Ya, baik temannya, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad di Special Broadcast Radio Talk Show untuk sore hari ini. Ya, bersama teman-teman dari Penyuluh Keluarga Berencana ada Mas Iman Solihin dari Kecamatan Bandar Kaung dan juga Ibu Endang Sri Indarwati dari Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Paguyangan, yang mana untuk sore hari ini yaitu peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam upaya pencegahan stunting. Dan stunting ini ternyata dari bincang-bincang tadi ini banyaknya melebar-lebar juga gitu ya. Dari mulai jambanisasi, kemudian juga ASI, ini ternyata memang stunting ini menjadi satu penyakit yang kompleks dan juga menjadi satu kewaspadaan kita yang tentu ini juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mengatasinya. Kemudian, nah ini ngomong-ngomong mengatasi dari dan juga menangani stunting ini sebenarnya seperti apa, Mas Iman? Ya, terkait dengan upaya mengatasi stunting, Mas Bayu, itu ada dua garis besar. Yang pertama intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kalau intervensi gizi spesifik itu sudah diatasi oleh teman-teman kita yang ada di Dinas Kesehatan, karena ini memang ranah kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ya, mendorong imunisasi, kemudian pemberian ASI eksklusif, kan seperti itu, kemudian penerusan MPASI ini, insya Allah teman-teman dinas kesehatan sudah mulai action di sana, Tapi yang perlu dipahami, Mas Bayu, bahwa intervensi gizi spesifik ini kontribusinya hanya sekitar 30% Dari dalam upaya penanganan stunting gitu loh. Justru yang kontribusi yang besar itu intervensi gizi sensitif. Yang ini yang keroyokan. Jadi itulah kenapa kemudian, Mas Bayu, terkait dengan upaya pencegahan, penanganan, penanggulangan stunting ini multi sektor. Kalau di Kabupaten Brebes, leading sektor penanganan stunting itu bukan Dinas Kesehatan, tapi Bapperlitbangda gitu. Leading sektor Bapeda, yang dulu istilahnya Bapeda gitu. Karena memang semua instansi harus terlibat dalam upaya penanganan stunting. Semua instansi harus terlibat dalam upaya penanggulangan. Berarti bukan hanya Dinas Kesehatan sama BKPN aja gitu ya? Betul. Saya pernah diminta, Mas Bayu, untuk mengisi materi stunting oleh teman penyuluh pertanian. Nah, pertanian masuk di di kelompok wanita tani. Mas Iman, non sewu, ayo saya minta dibantu mengisi stunting di kelompok wanita tani. Itu teman penyuluh pertanian. Artinya apa? Bahwa memang upaya penanganan stunting ini keroyokan, Mas Bayu. Termasuk PU juga di sana. PU juga harus terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan cara apa? Membangun sanitasi yang baik, membangun saluran irigasi yang baik, jamanisasi dan sebagainya. Sehingga berbicara penanganan stunting, kesehatan hanya kontribusinya tidak banyak, karena memang jauh lebih penting adalah di sektor-sektor yang lain. Teman-teman Dinas Kesehatan sudah bekerja sedemikian rupa, sudah bekerja luar biasa tanpa didukung, tanpa disupport oleh dinas instansi yang lain, oleh sektor-sektor yang lain, pada belombo sama juga bohong, karena itu tadi hanya 30% lah pengaruh. Kalau misalnya kita biarkan teman-teman dinas kesehatan bekerja sendirian untuk menanganan stunting, itu hanya memberikan kontribusi sekitar 30% dalam upaya penurunan angka stunting. Itulah dibutuhkan kita kerjasama lintas sektoral, Mas Bayu, cara penanganan stunting. Itulah kenapa kemudian teman-teman penyuluh KB juga hadir di sana, untuk yuk kita bareng-bareng melakukan upaya pencegahan stunting sesuai dengan tupoksi kami, gitu kan. Mbak Endang, ada tambahan? Ya, kemudian untuk intervensi gizi sensitif itu seperti apa, Bu Endang? Ya, intervensi gizi sensitif itu berarti antara lain yaitu satu, melakukan fortifikasi bahan pangan ataupun penganeragaman makanan pangan. Jadi dari Dinas Pertanian sendiri sekarang sedang gencar-gencarnya, sedang giat-giatnya untuk kita dalam satu keluarga itu supaya bisa mengkonsumsi aneka ragam kebutuhan pangan untuk anak kita. Itu karena tadi sudah disebutkan sama Mas Iman bahwa masalah stunting itu
masalah lintas sektoral. Kita saja ambil contoh di kecamatan, di tingkat kecamatan itu biasanya kami menangani stunting di samping dengan petugas gizi jelas itu, kemudian dari bidan desa, kemudian dari Babinsa, dari PKH, dari Babin Kamtipmas, termasuk dari desa. Dari desa ada tim namanya FKD, Forum Kesehatan Desa, ada PKK Desa, ada kader posyandu desa. Sehingga kita berbicara stunting itu sudah ranahnya sudah berbagai multisektoral tercampur di sini, dan kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Artinya mengadakan sebuah sosialisasi, mengadakan sebuah sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang itu apa multifikasi bahan bergizi, penganeragaman makanan pangan, kemudian juga terutama di Dinas KB ya, Dinas DP3KB kita memberikan sebuah sosialisasi sesuai dengan ranah kita. Misalnya mengadakan sosialisasi tentang pengasuhan pola asuh anak. Biasanya kegiatan itu berbarengan dengan kegiatan posyandu. Yang di desa biasanya dinamakan adanya PKB. Kemudian pada kelompok remaja-remaja biasanya kami sering beraksen itu di remaja masjid ataupun di Karang Taruna ataupun binaan kami ataupun tangan panjang kami itu ada wadah yang namanya PIK, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Biasanya kami juga dalam rangka mengatasi masalah stunting juga itu kita berbicara masalah reproduksi sehat, kemudian pendewasaan usia perkawinan. Ya, jadi memang artinya kompleks sekali ya, baik dari bukan hanya dari orang tua saja yang akan melahirkan, tapi dari yang remaja ini juga. Mulai dari yang remaja. Kemudian Mas Iman, seperti apa untuk peran dari penyuluh keluarga berencana sendiri untuk dalam upaya pencegahan stunting? Seberapa banyak? Ya, seperti yang dulu pernah saya sampaikan ya Mas Bayu, penyuluh KB itu mulai ngurusi dari anak remaja sampai kemudian lansia gitu kan. Memang luar biasa tugas penyuluh KPNJ. Terkait dengan penanganan stunting ini Mas Bayu, peran kita selaku penyuluh KB itu dalam upaya pencegahan stunting kita ada hadir di beberapa segmen usia seperti itu. Kita dengan sasaran anak remaja kita juga bisa berbicara stunting di sana ya. Ini terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, bahwa perkawinan ideal itu bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Dan ini ada sebuah fakta menarik Mas Bayu, ada sebuah fakta menarik dari Profesor Dr. Fasili Jalal, salah satu tokoh gizi, ahli gizi Indonesia, yang menyebutkan bahwa dengan adanya pendewasaan usia perkawinan itu berkontribusi positif sekitar 30% dalam upaya penurunan angka stunting. Nah, dengan sasaran kita yang dari sisi remaja gitu. Isu yang kita pertama sampaikan ke teman-teman remaja adalah pendewasaan usia perkawinan. Kemudian sasaran remaja yang selanjutnya, isu yang kita angkat dengan sasaran remaja terkait dengan upaya pencegahan stunting adalah terkait dengan status gizi remaja Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu juga punya anak yang remaja, saya punya anak yang mulai menampaki usia remaja, Mbak Endang. Itu persoalan gizi remaja sangat-sangat buruk di Indonesia gitu kan. Karena perilaku pola makan remaja-remaja kita jauh dari kata sehat. Betul. Jauh dari kata sehat. Serba instan, nggak mau maem sayur gitu kan. Nggak mau banyak bergerak, mager gitu kan. Lah ini kan bertambah tidak baik ketika kelak, terutama remaja putrinya. Angka anemia kita, angka anemia di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Hampir 20%, 12% remaja di Indonesia itu terindikasi anemia gitu kan. Padahal kalau misalnya kemudian remaja ini anemia, kemudian nanti hamil, dia melahirkan, itu sangat-sangat beresiko terjadinya pendarahan. Itulah kenapa tadi disampaikan Mbak Endang, kita ada gerakan pemberian tablet tambah darah.
di sekolah-sekolah itu sekarang dibagikan tablet tambah darah. Cuman persoalan lain muncul, mereka dikasih tablet tambah darah tidak diminum seperti itu. Dibawa pulang sampai rumah tidak diminum gitu kan. Itu persoalan remaja yang pertama terkait status gizi adalah anemia. Kemudian remaja kurus. Nah, yaitu karena remaja sekarang kan banyak yang pengennya langsing. Betul. Nah, kemudian nggak mau makan sayur, pengennya Boro-boro langsing. sayur, buah-buahan juga malas buah juga. nggak mau, pengennya langsing, badannya kurus, nyangik dan sebagainya. Padahal ini tidak baik karena kalau orang hamil kan nggak salah Nggih. ada lila. Istilahnya lila itu harus ada angka ideal mas, lingkar lengan atas kalau nggak salah. Kalau angkanya tidak ideal itu harus dipacu. Makanya buat teman-teman remaja itu harus betul-betul dipersiapkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kemudian terutama remaja putri nih Mas Bayu, mereka harus bisa kondisinya sehat sebelum hamil gitu kan. Satu, tunda usia pernikahan. Yang kedua, siapkan gizinya dengan baik ya, seperti itu. Itu ya sasaran kita yang pertama. Sasaran selanjutnya Bendang monggo. Sasaran yang kedua itu di samping itu remaja, tadi juga ada di kelompok PKB Mas. Nggih. Jadi kita juga lintas sektoral juga, bahwa kita itu di lapangan juga bekerjanya tidak sendiri, selalu bergerombol, selalu berkolaborasi. Oke. Jadi pada saat kegiatan posyandu, di saat anak-anak balitanya ibu datang di posyandu ditimbang, lah ibu-ibunya kita kumpulkan dalam suatu tempat, kita berikan sebuah penyuluhan ataupun sosialisasi ataupun materi lah, apa itu namanya, yang intinya yaitu memberikan sebuah cara bagaimana mengadakan sebuah pola asuh anak sesuai dengan kelompok usia anak. Jadi di posyandu itu kan ada kelompok umur 1 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, terus 3 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun. Itu di kelompok posyandu, sehingga ibu-ibunya itu kita berikan sebuah pengarahan supaya bisa mengadakan sebuah materi tentang pola asuh, tentunya dengan bapak-bapaknya juga. Artinya bahwa pola asuh dalam sebuah keluarga itu kita berikan sebuah materi, bukan urusan dari ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya juga harus dilibatkan. Jadi, jangan main anak aja Bu. Jangan main anak, tentu Mas. Ya, jadi kita harus bersepakat dalam sebuah rumah tangga untuk bisa mengadakan atau mendidik anak-anak kita sesuai dengan kesepakatan kita berdua. Jangan sampai ada sebuah statement yang mengiyakan pada ibunya, tapi di lain pihak bapaknya melarang, sehingga anak itu merasa bingung. Makanya dalam sebuah keluarga itu perlu adanya komunikasi yang intensif antara ibu dan bapak dalam mengadakan sebuah pola asuh anak sesuai dengan kelompok usia anak. Tentunya anak dengan pola asuh yang berumur 2 sampai 3 tahun itu berbeda dengan pola asuh anak yang sudah menginjak 4 sampai ke 5 tahun. Nah, perlakuannya juga beda, tata cara pola asuhnya juga beda, dan ini harus dimengerti oleh bapak dan ibu. Begitu Mas. Ya, dan artinya memang ini menjadi tanggung jawab bersama Mas Iman ya, dan termasuk remaja yang tadi kurang gizi ini juga menjadi salah satu faktor pendukung gitu ya, artinya untuk peningkatan angka stunting. Iya, jadi makanya itu tadi saya sampaikan Mas Bayu bahwa ranah kita penyuluh KB itu lebih banyak di ranah pencegahan ya, karena memang kita banyak segmen yang bisa kita garap gitu kan. Tadi usia remaja gitu kan, bagaimana remaja-remaja bisa mempersiapkan diri sebelum mereka memasuki ranah rumah tangga gitu kan. Kemudian sasaran berikutnya dari kita dalam upaya pencegahan stunting adalah push. Ini kembali kami sampaikan Mas Bayu, tolong pasangan usia subur hindari kehamilan, hindari melahirkan dengan kondisi 4 terlalu ya, terutama terlalu dekat gitu kan. Karena Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala PKPN kami,
kehamilan yang terlalu dekat, jarak kelahiran yang terlalu dekat itu berpotensi melahirkan anak yang dengan tumbuh stunting. Karena kondisi rahim ibu tentu belum siap, pola asuh anak juga tidak maksimal gitu kan. Makanya tolong pada sasaran PUS ini kita kaitan upaya pencegahan stunting dengan sasaran pasangan usia subur, hindari kehamilan dengan kondisi 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Dan sasaran berikutnya Mas Bayu terkait dengan upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB di manapun Anda berada, tentunya tidak hanya di Brebes, itu dengan sasaran ibu hamil. Ini paling penting. Karena intervensi utama dalam upaya pencegahan stunting ada sejak ibu pertama kali dinyatakan hamil. Istilahnya adalah intervensi 1000 hari pertama kehidupan. Begitu ibu hamil, seorang ibu dinyatakan hamil, test packnya positif, upload medsos, biasanya gitu ya Mas. Alhamdulillah gitu kan. Garis biru gitu kan. Ya. Nah, itu harus mulai diintervensi gitu. Makanya teman-teman penyuluh KB itu selalu berusaha hadir dalam kegiatan kelas ibu hamil. Ya, kelas ibu hamil kita di sana menyampaikan berbagai informasi, berdiskusi dengan ibu-ibu hamil terkait dengan penyiapan proses melahirkan, penyiapan kehamilannya, menjaga kehamilannya, Itu biasanya kalau ibu-ibu yang hamil seperti apa Mas yang menjadi intervensi apa? Semua. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya, hampir semua Ibu pertukuan itu ada kelas ibu hamil. Bahkan kalau misalnya ibu hamilnya banyak, ini Mas Bayu dibagi berapa kelas, karena biasanya maksimalnya 10 ibu hamil gitu. Kalau di Bantar Kawung gitu Maendang, biasanya teman-teman bidan itu membagi, kalau misalnya betulan pertukuannya besar, jumlah ibu hamilnya banyak, itu dibagi berapa kali. Itu semua ibu hamil Mas. Di situ kita dengan teman-teman bidan desa itu memberikan informasi, belajar bersama tentang bagaimana menjaga kehamilan. Ya, asupan gizi buat ibu hamil, asupan makanannya, lingkungannya. Dan ini yang paling penting saya buat teman-teman ibu-ibu yang lagi hamil, tolong kalau yang suaminya perokok Mas Bayu, suaminya perokok, tolong jangan dekat dengan ibu yang sedang hamil. Karena sangat-sangat berimplikasi positif terhadap perkembangan pertumbuhan janin. Seperti itu. Kemudian ibu hamil juga harus baca buku KIA. Sekarang sedang Mas Bayu mungkin tahu ya, ada kampanye mari baca buku KIA. Banner-banner di depan kantor kemarin kalau tidak salah juga gambarnya Ibu Bupati dengan bapak yang sedang baca buku KIA. Mari baca buku KIA ibu hamil. Itu tujuannya apa Mas? Dalam tujuannya biasanya buku KIA taruh kan. Itu yang keliru Mas Bayu. Kalau saya katakan buku KIA itu kitabnya ibu hamil dan ibu balita. Silakan panjenengan panduannya gitu. Panduannya lengkap jiplak di sana banyak banget Mas. Kalau teman-teman yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu punya balita, silakan dibaca buku KIA-nya. Dibaca dan dipraktekkan Mas tentunya. Jangan cuma dibaca. Lebih-lebih habis posyandu langsung taruh. Habis posyandu biasanya kan gitu ya. Sampai lecak gitu dapat tadi. Nah, sampai pada ngelinting gitu. Betul. Ini ada kampanye sekarang Mabukia. Mari baca buku KIA. Makanya kami teman-teman penyuluh KB dengan teman-teman bidan desa itu mengadakan kelas ibu hamil. Bagaimana kita mendampingi teman-teman yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil agar mereka bisa mempersiapkan kelahiran dengan baik. Karena slogan kita adalah bayinya sehat, ibunya selamat, kan seperti itu. Itu sasaran-sasaran kita dalam upaya pencegahan stunting. Dan yang terakhir, sasaran kita yang selanjutnya adalah tadi disampaikan oleh Mbak Dang adalah melalui kelas PKB. Dan sasaran kita yang selanjutnya adalah sasaran keluarga yang punya remaja Mas Bayu. Kita ada kegiatan bina keluarga remaja. Jadi kita ngobrol dengan keluarga yang punya anak remaja, terkait dengan bagaimana mereka mendampingi putra-putrinya remaja, termasuk kayak Mas Bayu, termasuk saya gitu kan, sudah mulai anaknya beranjak remaja. Itu harus betul-betul kita mempersiapkan diri bahwa remaja-remaja kita suatu saat nanti akan berumah tangga, remaja-remaja kita suatu saat nanti akan berkeluarga, sehingga kita punya tanggung jawab mempersiapkan mereka agar bisa masuki rumah tangga dengan baik. Kita selaku orang tua harus bisa menjamin, harus bisa mengarahkan putra-putri kita untuk menunda usia perkawinan. Jangan malah mendorong wis kageng kawin gitu kan. Nah,
Itu juga kan bagian dari tugas kita untuk bersama-sama memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan kepada keluarga yang punya anak remaja agar mereka mendorong putra-putrinya untuk menunda usia perkawinan, termasuk menyediakan makanan yang bergizi buat putra-putrinya usia remaja. Jangan kemudian bapaknya enak-enakan makan di luar gitu kan. Hanya mie instan. Mananya mie instan gitu kan. Itu tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin teman-teman Mas Bayu dan teman-teman Top FM dimanapun berada, bagian tugas dari kami dari penyuluh KP dalam upaya pencegahan stunting. Sasaran kami ada di sasaran remaja, kemudian pus, ibu hamil, ibu yang punya anak balita, dan ibu yang punya anak remaja. Kita berikhtiar bersama, Mas Bayu. Ya, baik Tomania, dan kita masuk di penghujung, Bu Endang dan juga Mas Iman. Statement terakhir untuk closing kita. Ya, Bu Endang, sebenarnya apa yang perlu digarisbawahi untuk menekan dan juga mencegah angka stunting, Bu? Ya. Terima kasih Mas Bayu. Jadi yang perlu digarisbawahi dan perlu kita sikapi bersama secara serius, yaitu tadi kita awali dulu dengan ibu hamil. Ibu hamil dulu. Kelas ibu hamil. Jadi ada catatan-catatan kita itu khusus ibu-ibu hamil yang dalam tanda kutip bermasalah. Contohnya adalah ibu hamil yang mempunyai tensi tinggi. Ibu hamil yang mempunyai tensi tinggi itu akan berakibat pada pembengkakan kaki dan tangan. Kemudian akan berakibat juga bayi tumbuh di dalam kandungan ibu tidak sehat dan bisa menimbulkan keracunan pada bayi, efek dari tensi ibu yang tinggi. Kemudian ibu-ibu yang hamil dalam kondisi berat badannya rendah. Jadi idealnya untuk seorang ibu yang hamil itu ada tambahan berat badan itu minimal 1 kilo dalam 1 bulan dari start hamil pertama. Kemudian ibu-ibu yang mengalami komplikasi suatu penyakit itu juga perlu adanya penanganan khusus. Itu tadi dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka kita mencegah secara dini untuk tidak terjadinya stunting. Jadi yang penting itu yang dipersiapkan itu adalah yang pertama dari remajanya dulu. Remajanya dulu itu menjadi remaja yang sehat dan berkualitas, terutama remaja putri karena akan melahirkan generasi-generasi penerus yang nantinya bisa memberikan kontribusi kepada negara ini. Kemudian yang kedua adalah ibu-ibu yang masih usia produktif dalam rangka merencanakan sebuah kehamilan, sehingga akan direncanakan kehamilan yang benar-benar direncanakan, kehamilan yang berkualitas dengan berbagai macam upaya kita tadi. Diharapkan dengan adanya pendampingan seperti itu akan melahirkan sebuah generasi yang sehat dan mempunyai sumber daya yang maksimal. Ya Mas Ian, untuk closing menambahi dari garis bawah yang disampaikan Bu Endang. Ya, bagi kami penyuluh KB Mas Bayu, persoalan stunting ini bukan persoalan yang sepele. Karena ini menyangkut masa depan bangsa, karena menyangkut kualitas SDM kita di masa yang datang. Oleh karena itu kami selaku penyuluh KB Kabupaten Brebes mengajak, yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu sekalian, kita berupaya melakukan upaya pencegahan stunting, melakukan upaya penanggulangan stunting, secara bersinergi, secara lintas sektoral, karena bagi kami cegah stunting itu penting. Satu lagi, hindari kehamilan yang tidak diinginkan. Jangan hamil jika tidak ada kepentingan. Ya, karena berencana itu
Keren. Baik, terima kasih Bu Endang dan juga Mas Iman untuk bincang-bincang kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya ini tentu bicara untuk dialog saat ini memang luar biasa karena memang angka stunting ini ternyata memang menjadi melebar ke semua sektor dan memang seperti disampaikan Mas Iman dan juga Bu Endang bahwa untuk penanganan stunting ini bukan tanggung jawab oleh pemerintah saja, bukan tanggung jawab oleh tim teman-teman relawan untuk penyuluh keluarga berencana, tapi juga menjadi satu tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua masyarakat untuk bahu-membahu untuk keroyokan dalam menangani stunting. Dan ini mudah-mudahan untuk sore hari ini acara kita bisa bermanfaat untuk mana. Dan terima kasih sayang sekali untuk bincang-bincang kita harus sampai di sini. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada Mas Disba DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the night. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.